Oke, selamat pagi. Saya sekarang di gedung iNews TV bersama Mas Lutfi. Wah, Mas Lutfi, siapa? saya itu pengen belajar, pengen meguru. Aduh, macam mana lah, Pak? Mas Lutfi kan sebagai presenter top yang terkenal ya Masya dengan Allah. wah ini ya. Saya pengen belajar sih. Saya tuh sering ya di hadapan kamera, tapi begitu ketemu di hadapan kamera ini kadang grogi, itu pikirannya buyar. Bagaimana sih cara mengendalikannya itu? Itu saya belajar dari guru saya di Aneka Yes Majalah. Ada sosok namanya Mbak Vivi bilang gini, smile with heart and talk with eyes. Jadi apapun kita berbicara dengan senyum dan kita ngomong sama seseorang melihat dengan mata. Nah, mau itu kamera, kita anggaplah itu manusia. Jadi kita interaksi dan kita bilang sama diri kita, kalau aku ini udah jelek, kalau aku belepotan, aku grogi, aku makin jelek. Makin jelek. Sudah sesimpel itu. Jadi mau kita tunjukkan kejelekan kita atau kita tunjukin kalau kita tuh nggak jelek. Mas Lutfi nggak jelek, ganteng loh ya. Wow. Aku kan hitam. Loh, bukan Pak. Jadi harus lihat kamera bahwa ini adalah orang Iya, gitu ya. anggaplah kamera ini adalah mata manusia. Jadi Iya. mereka yang menonton kita merasa tertarik. Ya. Kita yang menganggap mereka bukan benda. Contoh, Bapak ngomong sendiri sama tembok nih, itu kan pasti aneh. Aku mau ngomong apa ya, tapi tidak ada orang yang nyambut. Jadi otak ini nggak berkembang. Tapi ketika ini anggap nih manusia, contoh, Bapak bicara dengan saya, pasti akan langsung mikir nih. Habis ini, habis ngomong ini, karena ada interaksi. Nah itu juga bisa tanamin di diri kita, gitu. Kalau meniti karir menjadi presenter udah berapa tahun? Saya dari 2014 14. rantau dari Jakarta ke Semarang. Dari Semarang ke Jakarta. Oh. Nah, dari Semarang ke Jakarta, saya mulai dari model elemen. Saya juara 1 Jawa Tengah dulu, Pak. Padahal saya itu sispek. Di Kotak-kotak. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah juara Di mana? 1 di Semarang. Kok nggak pernah lihat waktu itu? Saya juga dulu kan sebagai warga Semarang juga. Wah, Di Peturungan. Karena Bapak sudah di gedung, saya masih di emperan, Pak. Bapak udah sultan. Di gedung yang ngepel kali. Oh iya, mungkin ya, Pak. Kita sama-sama dari bawah, Pak. Iya. Dan saya masuk ke Jakarta, FTV-an, sinetronan, dan lain-lain sampai akhirnya kontroversi mengenai kata-kata anjay. Nah, anak-anak Apa sih anjay itu apa sih maksudnya? Anjay ya, kemarin saya angkat itu bahasa slang yang dimana artinya banyak orang yang tahu kalau itu artinya anjing. Oh, Jadi iya. banyak cacilik-cacilik tuh, Pak. Ya. Anjay. Emaknya, anjay kau apa tuh? Di Google, anjing. Anakku ngatakan aku anjing. Kan enggak sopan. Iya. Bahasa kroket yang memang Itu full artinya. 6 bulan 7 bulan yang lalu apa ya? Pas Apa dah? 12 bulan persis. 12 bulan ya. 2020 saya keluar. Itu saya Indonesia, alhamdulillah jadi tahu saya. Gitu. Tapi ya banyak yang membuli, banyak yang terima kasih. Saya jadikan itu semangat bahwa Allah memberikan saya kesempatan untuk dilihat masyarakat banyak dan diketahui. Sama kayak Bapak. Dulu Bapak tidak diketahui masyarakat banyak. Bahkan kolega-kolega tidak memandang Bapak menjadi seorang office boy, tapi Bapak dikasih potensi, kasih rezeki yang lancar, roket sampai akhirnya banyak orang yang tahu. Iya. Gitu. Berkat teman-teman. Berkat diri Bapak juga karena Bapak mau melangkah. Berkat pertama ya berkat warga Semarang awalnya. Pertama kali tanpa dukungan customer Semarang, mungkin nggak bisa sebesar. Termasuk itu. saya, Pak. Saya 2 kali bikin acara di Rocket Chicken Sampangan. Di mana? Di Sampangan. Masa sih? 2011, 12. Saya SMA, OSIS. Kalau bikin rapat-rapat, ayo Rocket Chicken. Lu nggak telepon saya? Lu nggak kenal. Kasih tahu gratis ya. Nggak kenal. Zaman itu kalau ada orang komplain SMS, tunjukin SMS ini nanti akan dikasih. Iya, ini. saya tahu. Sampai bilang gini, emang ini SMS ajaib? Masa nunjukin SMS dikasih makan gratis gitu? Gitu ditunjukin bener, dia bilang ternyata bener SMS ajaib. Saya nunjukin SMS, nggak tahu ini nomor siapa, saya dikasih. Gitu. Sama, Pak. Jadi saya ngajakin teman-teman 12, ya kan? Saya bayarnya cuma 11 karena saya nunjukin SMS yang gratis itu. Nah, tapi saya bilang ayo patungannya 12 ya. Lumayan uang satu, Pak. Satu porsi buat masuk kantor. Zaman SMA. Marketingnya pintar. Iya. Oke, makasih Mas Lutfi, sehat selalu, sukses selalu. Saya kapan-kapan dibantu lagi. Siap. Acara apalah yang supaya roket tetap ya Meroket. eksis terus Siap. ya. Jadi gini, Pak, zaman sekarang pebisnismen Iya. yang sudah sukses, yang sudah banyak CSR-nya berbagi pada masyarakat, itu tidak diketahui orang.
you are not hero even people not interest with you. Jadi artinya Bapak harus keluar ke media dan ke publik. Saya tanya, Bapak bayar pajak lancar? Alhamdulillah lancar. Nggak usah takut berarti. Nggak usah takut. Kalau Bapak bayar pajak nggak lancar, Bapak boleh takut. Iya. Bapak korupsi? Tidak? Nggak usah takut. Ya. Bapak seorang pengusaha tidak korupsi dan bayar pajak lancar, keluarlah ke media, berbagilah sebanyak mungkin dan jadikan itu trendsetter berbagi. Ya. Banyak pengusaha yang udah melakukan itu. Juragan 99, PS Store, siapa yang Bali, Maharani Kemala, semuanya keluar dan menunjukkan kesultanannya dia bukan untuk ria, tapi untuk nih gue berbagi. Jadi selama ini tuh gue udah berbagi, tapi banyak orang yang tidak tahu. Buat apa? Buat tahu supaya orang semakin merasakan kehadiran saya, kehadiran Rocket Chicken untuk masyarakat. Ya betul, saya ada sih memang teman kok berani ya masalah omset ngomong masalah ini. Kan ngapain saya bayar pajak? Mau saya tunjukin, saya bayar pajak itu kalau nggak salah 8 macam pajak, 8 sampai 10 macam pajak gitu. Bahkan kalau saya diperiksa, yang periksa saya kejar, ayo kapan diselesaikan? Ya. Ayo ini data, kita ketemuan gitu. Ya. Jadi kalau kita bisa bayar pajak, kita sebagai warga Indonesia yang bayar pajak, ya kan harus tertib Jo. Ya. Orang bijak kan taat sama pajak. Gitu. Nah, buat masyarakat juga yang melihat orang-orang muncul, pengusaha-pengusaha hebat kayak Bapak ini yang tadi teman-teman yang lain, itu harus didukung dengan produknya dia, dinikmatin, dibeli dengan yang baik. Toh juga balik lagi kok kita CSR-nya juga bagus ya kan Pak? Iya. Gitu. 21.000 per Jumat. Dalam 1 bulan di hari Jumat yang kedua apa ketiga itu 21.000 ya. bos. 23 lebih. Konsisten itu terus-terusan. Ada namanya Jumat Berkah itu semua harus. Tuh. Tapi nggak banyak yang tahu Pak. Jadi akhirnya kita orang-orang maaf yang tidak mampu akhirnya nggak tahu kapan jadwalnya. Sedangkan banyak orang yang mengharapkan itu kan. Itu fungsinya Bapak keluar di media. Jadi suatu saat bahkan misalnya saya dari Cianjur mau bikin, wah orang Cianjur pada tahu, nongkrong di situ berbagi tepat sasarannya. Pernah ada ulang tahun saya makan gratis di outlet ini saya batasin dengan sampai jam 12 gitu. Jam 6:30 udah antri. Dan itu 1.000 orang dalam waktu mulai jam 9 sampai jam 12. Berarti 3 jam itu penuh mengular di jalan itu. Sampai saya langsung lari ke Polsek, Pak minta tolong dibantu outlet saya. Ada apa itu sampai kayak gitu? Makan gratis gitu. Akhirnya anggota dari Polsek datang 3 itu. Itu aja Bapak sebelum terkenal ya. Apalagi Bapak udah keluar media ya kan. Wah, tinggal update. Saya akan berbagi di sini. Besoknya ada pada ngantri. Gitu. Ya, gitu. Siap. Mas Lutfi, makasih ilmunya. Jadi Matur tetap kalau kita ada kamera kita harus melihat ya. Makasih. Siap Pak, sukses Sukses selalu. kita semua. Oke, Chicken mantap. Amin. Mas Chris, ini kan saya ke Jakarta salah satunya kepengen berguru. Yang tadi saya bilang awal, kalau artis, kalau presenter itu bisa di kamera, bisa bisnis itu dan bisa punya usaha bisnis yang lain. Tapi kalau pengusaha belum tentu bisa jadi presenter dan artis. Kasih dong, saya tuh kalau berhadapan dengan kamera itu kadang nggak pede, grogi, terus yang tadinya mau dibicarakan hilang. Kasih tipnya. Ya memang tadi sepanjang podcast pun juga Pak Nurul tidak memandang saya matanya. Itu emang kelihatan sih Pak. Masih belum terbiasa sih sebenarnya. Kuncinya nih Pak Nurul harus membiasakan diri. Mungkin dengan adanya kamera handphone, sering posting, buat status itu nanti kan Pak Nurul akan terbiasa untuk ngomong sendiri depan kamera. Itu yang pertama Pak, membiasakan diri dulu. Yang kedua itu adalah ya apa ya, pede. PD-nya. Itu tadi kan saya udah bilang nggak pede. Bagaimana sih saya ngilangin supaya saya bisa pede? Memikirkan kelebihan yang kita punya. Apa nih? Setuju. Itu. Atau enggak yang ketiga itu adalah jadikan kekurangan itu menjadi kelebihan kita. Setuju banget itu. Nah, lalu setelah itu baru mungkin Pak Nurul bisa sedikit-sedikit ganjen boleh lah Pak, ya nggak? Ganjen itu gimana? Ganjen tuh ini skincarean, Gitu. ya pakai krim gitu, jadi biar ada biar glowing mukanya Pak, biar makin nanti awet ke mall muda. ya, CP ya, Central Park ya. Beli. Iya, jadi itu yang keempat itu Pak ya. Iya. Coba sedikit
memperhatikan secara penampilan, glowing di muka, pasti jiwa-jiwa keartisan itu akan muncul secara sendirinya, Pak. Seperti itu. Gampang kan untuk jadi seorang artis? Jadi nggak takut kesaingan nanti sama artis. Oh beda. Kalau Bapak bawain acara yang resmi-resmi. Oh gitu ya. Acara formal. Ya. Kalau aku bawain acara dangdutan, Pak. Jadi beda ranahnya. Kalau saya sebenarnya serba bisa sih. Kalau lagu-lagu pop itu nggak bisa, tapi kalau dangdut saya malah bisa. Coba nyanyi sedikit, Pak. Birunya cinta. Kita berdua itu nggak ada tagnya sih, bukan menyanyi. Oke, terima kasih Mas Chris. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama, Ya. Dadah.